Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah mau join di Google Classroom. Hari ini kita mau memulai perkuliahan kita. Materi kita hari ini adalah tentang aplikasi integral. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang integral. Ya, nah sekarang kita lihat aplikasi-aplikasi apa saja dari integral itu. Bapak akan share screen ya. Sebelum Bapak share screen, Bapak mau menyampaikan bahwa tujuan perkuliahan kita ini kalian bisa mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang diterapkan pada integral. Itu ya. Oh ini ada yang masuk. Udah nggak apa-apa, Bapak izinkan ya. Oke, lanjut. Ada elang. Kita akan presentasikan. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Oh ya, baik. Terima kasih. Nah, ini aplikasi integral ya. Yang pertama, menentukan fungsi f(x). Nah, apabila f turunan x dan fa diketahui. A ini sudah ada angkanya berapa gitu ya, sudah ada istilahnya berapa, entah satu, entah dua begitu. Kemudian ini turunannya. Tandanya ini ada apostrof ini ya. Jika f turunan X diketahui, maka dengan mudah kita dapat menentukan fx. Fx itu persamaannya. Itu ya. Dengan cara mengintegralkan. Nah, ini ya. Fx sama dengan integral dari f turunan X dx. Hasil pengintegralan tersebut itu belakangnya ada plus C, ada konstanta. Nah, konstanta ini kalau pada waktu yang kemarin minggu yang lalu kita tuliskan saja plus C. Nah, kalau di sini kita akan cari tahu berapa nilai C. Itu. Nah, ini contohnya. Diketahui F turunan X sama dengan 4X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 6X plus 4. Dan selain ini diketahui juga F1. F1-nya min 1. Pertanyaannya adalah tentukan Fx-nya. Nah, kita lihat yuk Fx-nya. Pertama-tama tadi gimana? Diintegralkan dulu ya. Kalau tadi turunan diintegralkan jadi Fx. Begitu pula dengan ini. Ini tadi apa? Turunan ya, ini turunannya. Kalau diintegralkan itu kembali lagi ke Fx. Nah, di sini hasilnya dari 4x pangkat 3 kalau diintegralkan itu x-nya nambah 1. Nah, jadinya x pangkat 4. 6x kuadrat kalau diintegralkan menjadi 2x pangkat 3. Berikutnya, min 6x diintegralkan min 3x kuadrat. X-nya nambah 1 kan? Masing-masing ya. Yang paling belakang 4. Kalau diintegralkan menjadi 4x. Dan kalau integral belakangnya itu pasti plus C, konstanta. Ini belum diketahui berapa konstantanya. Seperti itu. Ada yang mengalami kesulitan mengintegralkan dari bilangan-bilangan ini? Ini menjadi ini, yang sebelah sini menjadi ini, gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian pelajari lagi yang materi minggu yang lalu. Kemudian tadi diketahui juga apa? Besarnya F1. F1 sama dengan min 1. Nah, kita masukkan ke sini. F1 sama dengan ganti aja ini X-nya diganti dengan 1. Maka di sini X pangkat 4 berarti 1 pangkat 4.
2x pangkat 3, 2 kali 1 pangkat 3, min 3x pangkat 2 menjadi min 3 kali 1 pangkat 2, 4x menjadi 4 kali 1, dan plus C di sini. C-nya belum tahu karena yang justru yang mau dicari tahu adalah besarnya C itu berapa. Nah, sama dengan min 1. Langsung 1 pangkat 4, 1. 2 kali 1 pangkat 3, 2. Min 3 kali 1 pangkat 2, min 3. 4 kali 1, 4. Nah, ini plus C. Sama dengan min 1. Kalau dijumlahkan ini berapa? 1 plus 2 berarti 3. 3 min 3 habis. Di sini ada plus 4. Plus 4-nya pindah ruas. Nah, ke sini. Karena plus, pindah ruas jadi min. Min 1, min 4, ketemunya min 5. Jadi di sini kita tahu nih, konstanta besarnya adalah min 5. Nah, kalau kita sudah tahu besarnya konstanta min 5, maka masukkan aja ke sini. Itu jadinya fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 4x min 5. Nah, Bapak stop sharing dulu nih. Bapak ingin bertanya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai slide pertama tadi? Oh, ada yang keluar dari rapat ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Mana teman-teman? Boleh dong dibuka kameranya? Oh, ya jelas ya. Oke, makasih Andri. Ya, Teguh juga, Taufik juga sudah jelas. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Bapak coba share screen lagi nih ya. Kita sampai di slide kedua ini ya. Coba dipresentasikan. Nah, ini kemudian contoh kedua. Jika turunan kedua dari fx adalah f. Nah, ini f ininya apostrofnya ada 2 ya, artinya turunan kedua. X sama dengan 6x min 2, F2 sama dengan 5, dan F ini turunan kedua ya. Dari 0 adalah 1. Tentukan fx. Berapa fx-nya? Nah, di sini kurang begitu jelas ya ini ya ketikannya ya. F turunan X jelas, cukup jelas ya. Baik. Nah, turunan keduanya 6x min 2. Kalau kita integralkan, itu menjadi turunan pertama. Nah, ini menjadi turunan pertama ya. 6x min 2 diintegralkan jadi berapa? Jadi 3x pangkat 2 min 2x plus C. Nah, coba Bapak stop sharing dulu. Nah, Franky boleh minta tolong dimatikan mic-nya? Ya, tadi suaranya kemeresek-kemeresek. Franky, Franky boleh mic-nya di unmute dulu, di mute. Bisa, baik-baik Bapak. Oh iya, bisa ya? Iya, sip. Terima kasih, Freddy. Ya, baik kita lanjutkan ya. Mohon maaf, Franky, Bapak itu ya, mute ya. Kita lanjut. Iya, iya, nggak apa-apa, Franky. Yuk, di mute dulu. Sudah di mute? Iya, terima kasih, Franky. Yuk, kita lanjutkan. Kita share screen lagi.
Ya, kita sampai di ini ya, contoh 2 ya tadi ya. Contoh 2. Nah, ini ya. Turunan keduanya 6x min 2. Kalau turunan kedua diintegralkan, berarti menjadi turunan pertama. Turunan pertama dapat nih 3x kuadrat min 2x plus c. Nah, c-nya berapa ya? Nah, justru itu yang mau dicari. Nah, ininya di sini sudah diketahui bahwa f turunan kedua yang nilainya 0 adalah 1 ya. Nah, f aksen 0 sama dengan 1. Maka di sini c-nya 1 itu. Nah, ketika c-nya sudah ketemu, maka kita masukkan aja ke sini. 3x kuadrat min 2x plus 1. Itu. Kemudian di sini fx. Nah, fx adalah berapa? Turunan pertama diintegralkan. Turunan pertama yang ini. Nah, diintegralkan menjadi x pangkat 3 min x kuadrat plus x plus c. Ini juga c-nya berapa ya? Nah, ketika kita mau mencari c, kita lihat yang di atas ini di soalnya. F2 sama dengan 5. Maaf, ini F aksen 2 ya. F aksen 2 sama dengan 5. Maka C-nya adalah min 1. Kok tahu Pak gimana? Ya yang tadi itu seperti tadi cara menghitungnya ya. Di sini memang sengaja langsung lompat, tidak diperinci lagi. Anggapannya bahwa kalian sudah bisa mencari nilai C seperti yang contoh pertama tadi. Itu ya. Nah, ketika sudah ketemu C-nya, nilai C adalah min 1, maka masukkan aja ke sini. Menjadi fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus x min 1. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Ya, cukup jelas. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Aplikasi dari integral ini bisa menentukan fungsi fx. Yang kedua, menentukan persamaan kurva. Tuh, syaratnya jika gradien dan titik yang dilalui diketahui. Gradien itu kemiringan ya. Nah, ini contohnya. Gradien garis singgung di setiap titik pada kurva adalah M, ya, simbolnya M ya. Ini gradien, M sama dengan F aksen X sama dengan 2X. Jika kurva tersebut melalui titik 2,0, berarti X-nya 2, Y-nya 0. Maka tentukan persamaan kurva itu. Nah, diminta menentukan persamaan kurva. Persamaannya seperti ini. Y sama dengan Fx sama dengan integral dari tadi itu persamaannya. Dari turunannya ini. Nah, gitu kan. Integral dari 2x dx. Apabila diintegralkan berapa? 2x diintegralkan menjadi x pangkat 2 plus c. Ya, sekali lagi ini c. Ada nilai c-nya. Nah, ini melalui titik 2,0, maka masukkan ke sini. X-nya 2, Y-nya 0. Sehingga kita tahu C-nya berapa. Persamanya kan ini ya, X kuadrat plus C. Tinggal masukkan aja. Kalau X-nya 2, masukkan ke sini 2 pangkat 2 plus C sama dengan berapa? Y-nya berapa? 0, sama dengan 0. Maka ketemu C sama dengan min 4. Dari mana min 4, Pak? Nah, dari sini. Dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Apabila pindah ruas menjadi min 4. Jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, dari mana dapatnya? Nah, persamaan ini dapatnya dari sini.
Y sama dengan X kuadrat plus C. C-nya diganti dengan min 4. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak ya, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, menentukan persamaan gerak benda. Nah, ini di fisika di semester 1 kita sudah belajar. Kalian juga sudah belajar. Kalian masih ingat ada istilah-istilah jarak, ada istilah kecepatan, kelajuan, percepatan juga, gitu ya. Jarak simbolnya S, ini ya. Kemudian kecepatan simbolnya V kecil. Kemudian kalau percepatan simbolnya, ada yang tahu percepatan simbolnya apa? A kecil ya. Iya, betul ya. Nah, ini. Kemudian ada istilah lagi nih T. T adalah waktu. Nah, ini sudah umum sekali ya. Kalau T adalah waktu. Nah, bedanya di sini nih. Kalau tadi itu kita mengenal fx, nah, kalau sekarang kita ganti x-nya menjadi t. Karena fungsinya terhadap t, bukan terhadap x lagi. Nah, ini kelajuan atau di sini kita samakan aja kelajuan dengan kecepatan ya. Simbolnya V kecil. V kecil ini sama dengan ds per dt. ds, s itu menyimbolkan jarak. Kemudian di sini T itu menyimbolkan waktu. Maka turunan, ini turunan ya, rumus turunan ds per dt. Maka sama dengan F turunan dari T. Kalau percepatan, nah, percepatan di sini kan A kecil ya. A kecil itu adalah turunan dari dv per dt. V itu kecepatan atau kelajuan dibagi dt, dibagi dengan ini apa namanya fungsi waktu. Kemudian di sini ini kan V ya kecepatan. Kalau S gimana? Berarti dikuadratkan. Ini D2S dibagi DT. Nah, seperti itu. Jika laju V kecil pada waktu T sama dengan T1 diketahui, maka jarak yang ditempuh benda, jarak itu disimbolkan dengan S, dapat diketahui dengan mengintegralkan V. Jadi V atau kelajuan atau kecepatan itu diintegralkan, kita ketemu jarak. Demikian pula apabila yang diketahui adalah percepatannya atau A kecilnya ini. Kita mau menghitung V atau kelajuan, maka diintegralkan juga. Tuh. Nah, di sini P kecil sama dengan integral dari A dt. Integral dari percepatan. Oke, kita lanjut. Jika laju V kecil pada waktu T sama dengan T1 diketahui, maka jarak yang ditempuh benda dapat diketahui dengan mengintegralkan V. Oh, sudah tadi ya ini ya. Nah, ini hanya diulang saja. Kalau kita mau mencari jarak, ini S, berarti kalau sudah diketahui kelajuan, maka tinggal diintegralkan. Kalau kita mau mencari kelajuan, kita tinggal integralkan dari percepatan. Seperti itu. Nah, ini urutannya adalah S, V kecil, A. Kalau mau mencari S, maka bagaimana caranya? Coba Bapak stop sharing dulu. Kembali ke Google Meet. Kalau kita mau mencari S, gimana? Yuk, siapa di sini? Mana kameranya ya? Ayo dibuka. Oh, ini sudah ada Syarifah. Syarifah, kalau mau mencari S itu gimana nih kalau sudah diketahui V kecil? Diapakan V kecilnya? Oh iya, terima kasih Andri. Jadi kalau kita mau mencari S atau jarak, kalau sudah diketahui
V kecil, maka diintegralkan. V kecilnya diintegralkan, ketemu S. Begitu pula dengan kalau mau mencari V kecil, integralkan A kecilnya, ketemu V kecil. Ya, Bapak ini lagi ya. Share screen lagi. Nah, contoh nih. Sebuah benda bergerak pada bidang datar dengan kelajuan awal. Kelajuan awal berarti apa simbolnya? Yuk, simbolnya apa? Ya, simbolnya V kecil. V kecil. Ya, V kecil ya. Kelajuan awalnya berapa? 5 meter per detik. Nah, kelajuan ini. Akibat bergesekan dengan bidang itu, benda mengalami perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Nah, perlambatan berarti itu sama dengan A kecil. Jika pada saat T sama dengan 0, waktunya sama dengan 0, posisi benda S ya, posisi itu S. S-nya berarti sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh dari titik awal sampai berhenti. Jarak berarti S. Seperti itu. Nah, kita lihat yuk penyelesaiannya. Nah, ini. Benda mengalami perlambatan. Berarti bisa kita katakan bahwa harga dari A kecil itu sama dengan min 2. Tuh ya. Nah, ini A kecil sama dengan dV per dt. Ini diturunkan. Kalau percepatan diturunkan, nah, seperti itu. Kemudian ini berapa besarnya V kecil atau kelajuan. Nah, barusan kita belajar bahwa V kecil itu bisa didapatkan dari A kecil yang diintegralkan. Maka di sini V kecil sama dengan integral dari min 2 dt. Nah, berarti di sini apa? T-nya itu tambah 1. Kalau di sini nggak ada T-nya, tinggal tambahin aja. Sama dengan min 2T plus C. Nah, di sini karena ini yang awal, maka dikasih ini simbol 1. Biar nggak berbeda. Biar apa? Kita bisa membedakan. Kemudian, tadi di soal kelajuan awalnya sama dengan 5 meter per detik. Berarti V kecil 0 sama dengan 2 kali 0 di sini ya. T-nya diganti dengan 0. Berarti min 2, ini min ya. Min 2 kali 0 plus C. Nah, sama dengan 5. Nah, tadi ada ya. Kalau V-nya 0, maka ketemunya adalah 5. Maka masukkan aja ke sini. Setelah itu kita baru bisa mencari atau menghitung besarnya C1. C1 sama dengan, nah ini tinggal pindah ruas. 2 kali 0 berapa? 0 ya. 2 kali 0, 0. Berarti nggak berpengaruh di sini. Berarti C1 sama dengan 5. Itu. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari jarak? Tinggal integralkan aja, Pak. Ya, V-nya diintegralkan aja. Betul. S sama dengan integral dari, nah ini V ini besarnya. Min 2T plus C. C-nya adalah 5. Sudah dihitung. DT, jangan lupa. Dikasih DT. Ini kalau dihitung lagi. S sama dengan min T kuadrat. Ya, ini T-nya pangkat 1. Kalau diintegralkan jadi pangkat 2. Plus 5. 5 apa ini ya? 5T ya. Ya. Plus ya 5T karena di sini Bapak mencari-cari tadi mana X-nya ya. Oh, ternyata X-nya sudah diganti dengan T. Maka di sini T. Ini juga T semua. Min T kuadrat plus 5T
plus C3. Ada C2 ya ini. C2 betul ya. Ada C lagi, maka kita harus cari besarnya C. Nah, tadi di soal diketahui bahwa S0 sama dengan 0. Kalau jaraknya 0, maka nilainya 0. Maka C2-nya pun juga 0. Gitu. Demikian persamaan posisinya adalah ini. S sama dengan min T kuadrat plus 5T. Tuh. Ya. Kemudian pada saat bola berhenti, laju benda itu V sama dengan 0. Sehingga diperoleh W kecil sama dengan 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini sama saja ini. Ketemunya adalah 2,5 detik. Itu ya. Untuk T 2,5 detik, itu maka jarak atau posisi benda yang ditentukan adalah rumusnya ini. S sama dengan min V kuadrat plus 5 kali V, yaitu 2,5. Ketemunya adalah 6,25 meter. Ya, Bapak stop sharing dulu. Mau lihat yang ada di Google Meet. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya. Ya, Andrew sudah cukup. Ya, Rate juga sudah cukup. Nah, kalau sudah kita mau lanjut nih. Satu lagi ya. Satu lagi di sini. Ini pertanyaannya. Coba Bapak share screen. Ya, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. PowerPoint-nya terlihat? Ya, terlihat ya. Baik, Bapak besar. Nah, ini contoh yang kedua. Sebuah benda bergerak pada bidang datar dengan kelajuan awal 5 meter per detik. Akibat bergesekan dengan bidang itu, benda mengalami perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Jika pada saat T sama dengan 0, posisi benda S sama dengan 0, berapa jarak yang ditempuh dari awal sampai berhenti? Oh, tadi udah ya ini ya? Oh iya, kalau gitu kita selesai nih hari ini. Bapak stop sharing dulu. Ya, coba dibuka kameranya. Ya, yuk kita simpulkan. Apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang mungkin mau menyimpulkan? Ya, lebih spesifik, kita belajar apa hari ini? Ya, betul. Ratih tadi buka mic-nya. Percepatan, ya salah satunya. Ada yang lain yang mengikuti dari awal? Kita belajar tentang aplikasi dari integral. Ya, Faki. Jadi integral itu dapat digunakan untuk apa saja sih? Nah, intinya di situ. Yang kita pelajari hari ini, integral dapat digunakan untuk mempelajari. Nah, tadi yang teringat yang paling akhir ya. Yang teringat yang paling akhir apa? Yang paling akhir tadi. Untuk menentukan persamaan gerak benda. Itu yang fisika yang barusan yang teringat ya. Yang terakhir.
kemudian sebelumnya itu untuk menentukan persamaan kurva. Nah, tadi kalian ingat ada yang gradiennya berapa, ada titik yang dilalui berapa. Nah, itu kita bisa menentukan persamaan kurva dengan metode integral. Kemudian itu ada dua, satu lagi. Ada yang masih ingat barangkali? Yang paling awal menentukan, ya, integral bisa digunakan untuk menentukan apa aja. Nah, tadi yang pertama adalah yang kalau dibalik ya dari yang paling paling belakang tadi yang kalian ingat untuk menentukan persamaan gerak benda. Kemudian yang kedua untuk menentukan persamaan kurva. Ya, kemudian yang ketiga untuk menentukan fungsi fx. Nah, apabila f f yang turunan keduanya diketahui, f turunan pertama diketahui, dan juga fa-nya diketahui. Nah, itu hari ini kita belajar tentang aplikasi integral. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah jelas ya? Baik, kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, baik Andri, terima kasih ya. Juga ya, ya Taufik. Ya, hari ini sudah cukup untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bapak stop dulu ya.